Ini adalah kabar bagus bagi kalian holder SUI karena Grayscale meluncurkan Grayscale SUI Staking ETF diperdagangkan dengan ticker GSUI. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 21 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana CEO Ripple, Brad Garlinghouse memperkirakan probabilitas sebesar 80% bahwa rancangan undang-undang struktur pasar aset kripto yang telah lama dinantikan, Clarity Act, akan memperoleh pengesahan resmi dari Kongres Amerika Serikat sebelum akhir April 2026. Pernyataan tersebut mencerminkan tingkat optimisme yang tinggi bahwa kebuntuan regulasi yang selama ini membayangi ekosistem Web3 akan segera berakhir. Optimisme yang ditunjukkan Garlinghouse didasarkan pada kalkulasi yang terukur. Ia memperkirakan probabilitas pengesahan RUU mencapai 80% menyusul pertemuan tingkat tinggi tertutup yang baru digelar di Gedung Putih. Pertemuan strategis tersebut mempertemukan para eksekutif top dari industri kripto, termasuk Chief Legal Officer Ripple, Stuart Alderoty, serta petinggi Coinbase dengan perwakilan industri perbankan tradisional. Fokus utama dari diskusi krusial tersebut adalah mencari jalan kompromi win-win solution terkait polemik aturan imbal hasil stablecoin yang selama ini menjadi batu sandungan paling alot di Senat. Garlinghouse menambahkan bahwa pergerakan cepat dan agresif dari para regulator di Washington memberikan keyakinan bahwa undang-undang ini akan dieksekusi lebih cepat dari dugaan banyak pihak. Bagi Garlinghouse dan ekosistem kripto secara keseluruhan, pengesahan Clarity Act adalah harga mati agar inovasi teknologi finansial tidak lari meninggalkan Amerika Serikat. RUU komprehensif ini dirancang untuk menetapkan garis batas yurisdiksi pengawasan yang transparan antara SEC dan CFTC, sekaligus menentukan secara pasti kapan sebuah aset digital diklasifikasikan sebagai sekuritas atau komoditas. Garlinghouse menekankan industri agar tidak terjebak dalam perdebatan. Ripple sendiri telah menghabiskan dana besar untuk melawan pendekatan regulasi melalui jalur penegakan hukum yang diterapkan oleh SEC. Dengan disahkannya Clarity Act, seluruh industri akan mendapatkan payung hukum pelindung tanpa harus melewati proses litigasi pengadilan seperti yang dialami Ripple. Optimisme yang digaungkan oleh para tokoh utama seperti CEO Ripple ini langsung memberikan dampak instan pada sentimen pasar. Platform pasar prediksi terdesentralisasi Polymarket sempat mencatatkan lonjakan tajam persentase peluang pengesahan Clarity Act dari angka 60% meroket ke 82% sesaat setelah kabar intervensi Gedung Putih. Jika Clarity Act benar-benar disahkan bulan April, Amerika Serikat akan memposisikan dirinya sebagai standar emas regulasi aset digital global dan berpotensi memicu gelombang aliran dana institusional ke dalam pasar kripto. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Harga emas gold XAUT kembali menembus level di atas $5.000 setelah pengumuman tarif terbaru oleh Trump. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Landscape regulasi aset digital di Amerika Serikat tengah memasuki babak penentuan yang krusial. Dalam pertemuan tingkat tinggi baru-baru ini di Gedung Putih, para pejabat pemerintahan secara tegas mendesak perwakilan perbankan tradisional untuk segera mengakhiri perselisihan terkait aturan stablecoin. Pesan yang disampaikan sangat jelas, sudah saatnya pihak bank untuk mengambil langkah kompromi dan bergerak maju. Time to move. Pembahasan krusial ini berpusat pada pemberian rewards bagi pemegang stablecoin. Isu ini telah lama menjadi batu sandungan utama yang menahan laju pengesahan RUU struktur pasar kripto Clarity Act di Senat Amerika Serikat. Dalam pertemuan terbarunya, Gedung Putih membuat posisinya menjadi sangat jelas bahwa mereka mendukung penerapan reward stablecoin yang terbatas. Jika pihak perbankan memberikan persetujuan terhadap ketentuan ini, sudah dipastikan akan langsung dimasukkan
dimasukkan ke dalam draft RUU pasar kripto berikutnya. Selama ini, bank-bank tradisional termasuk bank komunitas menjadi penentang keras segala bentuk imbal hasil yield atau bunga yang dihasilkan dari stablecoin. Ketakutan akan ancaman deposit flight di mana nasabah memindahkan dana besar-besaran dari rekening tabungan menuju ekosistem kripto demi mengejar insentif tersebut. Pertemuan sebelumnya, pihak perbankan bahkan menuntut pelarangan terhadap segala bentuk kompensasi finansial maupun non-finansial bagi pengguna stablecoin. Namun, sikap keras kini mulai melunak seiring intervensi Gedung Putih, kerangka kerja kompromi yang memungkinkan pemberian rewards hanya untuk aktivitas tertentu. Pelanggar aturan akan dikenakan sanksi yang sangat berat. Perbankan dilaporkan mulai bersedia membahas pengecualian untuk insentif yang bersifat terbatas. Nantinya, penegakan regulasi kompromi ini akan diawasi secara ketat oleh Lembaga Keuangan Amerika Serikat. Dengan tenggat waktu penyelesaian yang dilaporkan jatuh pada bulan Maret, tekanan kini ada pada pihak perbankan dan pelaku industri kripto untuk segera merampungkan kesepakatan final. Untuk ditanya, kalian bisa mengecek sendiri di sini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Ini adalah kabar bagus bagi kalian holder SUI karena Grayscale meluncurkan Grayscale SUI Staking ETF diperdagangkan dengan ticker GSUI. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. BlackRock EBIT Bitcoin ETF kembali menyetorkan sebanyak 3.833 Bitcoin ke Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Oke, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 80.015 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 186 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga OKX. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Namun jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus, tapi kalian tetap ingin berinvestasi di kripto, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini memang saya buat khusus buat kalian yang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 21 Februari 2026. Kalau kalian melihat di sini dalam 24 jam terakhir, Bitcoin terhitung mengalami kenaikan sebesar 1%. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga mengalami hal yang sama, kurang lebih mengalami sedikit kenaikan seperti XRP, Ethereum, BNB, dan TRX, Dogecoin, BCH, Cardano, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain kurang lebih mengalami sedikit kenaikan. Ya, inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 21 Februari 2026. Kalau aset kripto favorit kalian sedang berada di harga bawah, maka kalian bisa mulai sero aset kripto favorit kalian. Besok di tanggal 22 Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.